Apakah pemerintahan sekarang ini memang dirancang untuk gagal memajukan bangsa dan negara? Berikut ciri-ciri ketidakmampuan dan kegagalan suatu pemerintahan. Sangat mudah kok melihatnya. Pertama, dilihat tingkat kemiskinan dan pengangguran yang semakin melonjak naik. Di Indonesia, angka kemiskinan mencapai lebih dari 60%, yang merupakan kedua tertinggi di dunia. Ciri kedua, korupsi tinggi dan semakin membudaya. Angka korupsi di Indonesia sangat tinggi, dan tidak ada tanda-tanda bisa diturunkan, apalagi dihentikan oleh pemerintah saat ini. Ketiga, tidak mampu meningkatkan efisiensi organisasi dan manajemen kepemerintahan. Saat ini struktur organisasi pemerintahan yang terlalu gemuk dan diisi pejabat yang rata-rata tidak kompeten. Akibatnya semakin menghamburkan anggaran karena negara harus menanggung gaji, tunjangan dan fasilitas mereka semua. Di sisi lain semakin besar jumlah koruptor yang dihasilkan. Keempat, hutang negara yang terus bertambah dan digunakan untuk program dan proyek yang kurang efektif dan tidak tepat sasaran. Rasio hutang negara Indonesia dibandingkan PDB rakyat diklaim masih aman menurut pemerintah, tapi sangat terlihat jelas tren hutang yang terus meningkat. Sementara PDB rakyat terancam menurun drastis akibat banyak faktor. Salah satunya karena jumlah pengangguran yang semakin membengkak. Kelima, kesenjangan ekonomi yang terlalu lebar antara kaya dan miskin yang gagal diatasi. Saat ini populasi rakyat Indonesia hanya kurang dari 1% orang kaya, sedangkan orang miskin mencapai 60% lebih. Terlalu tingginya kesenjangan ekonomi dan sosial ini jauh lebih berbahaya daripada krisis apapun. Pemerintahan tidak mampu menolong kelas menengah dan miskin. Keenam, pemerintahan yang inferior dan tidak becus negosiasi dengan asing. Ketika dihadapkan pada negosiasi krusial, baik negosiasi politik ataupun negosiasi ekonomi, pemerintah Indonesia kalah telak terhadap Amerika Serikat dalam hal negosiasi tarif biaya import dan dipaksa membebaskan orang Amerika Serikat leluasa masuk Indonesia. Dalam hal ini bisa dipastikan pengusaha UMKM, petani, peternak Indonesia sedang diumpankan kepada orang-orang Amerika Serikat untuk dihabisi. Ketujuh, tidak mampu menarik pajak kepada kalangan kaya, tapi jago menjerat pajak kepada kalangan menengah dan miskin. Ketika rakyat mendapatkan uang untuk kebutuhan sehari-hari pasti ditarik pajak, padahal rakyat punya uang pun tak seberapa dibandingkan kalangan kaya, yang hartanya mencapai miliaran hingga triliunan rupiah. Kedelapan, tren subsidi menurun ditandai harga pupuk naik, harga BBM sering naik, tarif listrik sering naik, dan sebagainya. Kesembilan, inflasi yang terus merangkak naik, diiringi penurunan nilai tukar mata uangnya. Nilai tukar mata uang rupiah kecenderungannya lebih sering melemah. Pemerintah saat ini diisi oleh kelompok yang hanya berprinsip yang penting asal berkuasa. Urusan becus atau tidaknya ngurus negara itu urusan belakangan. Toh rakyat mudah ditipu kok.